Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Zalzalah. Zalzalah ini artinya gempa. Kenapa ditambah tak marbutah di ujungnya? Ada tak, itu artinya sekali hentakan ya. Sekali hentakan semua habis semuanya. Sama seperti Al-Zalzalah, Ar-Rajfah. Rajfah itu artinya sekali hentakan juga. Surat ini dinamakan juga dengan surah Al-Zilzal. Zilzal itu gempa juga. Ada juga dinamakan surah ini surah Idza Zulzilat ya. Jadi ada tiga namanya. Surah Zalzalah, Al-Zilzal, kemudian satu lagi surah Idza Zulzilat. Nanti beda nih, Pak. Kalau Zalzalah itu ismul marrah. Ismul marrah artinya sekali gempa. Kemudian kalau Idza Zalzalat itu kata kerja. Zilzal itu gempa itu sendiri ya. Jadi makanya ada tiga namanya. Kalau di ayat lain itu ada namanya lagi nanti Ar-Rajfah. Rajfah itu juga gempa. Jadi makanya kalau kita melihat di dalam sejarah, itu gempa pertama di dunia itu di Spanyol pada tahun di Lisabon, Pak. Spanyol ya. Tahun 1775. Tapi kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, itu gempa pertama bukan di situ. Artinya semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-A'raf ada dua kaum yang dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang sangat dahsyat, dan satu orang pun tidak ada yang hidup lagi, habis semuanya. Ini dalam Al-Quran, Pak. Jadi ada dua kaum di dalam surah Al-A'raf. Yang pertama itu ayat 89 ya. Yang kedua 90 sekian, 97 atau 96. Yang pertama itu adalah kaum Samud. Yang kedua kaum Madian. Jadi di dalam Al-Quran itu ayatnya sama, teksnya sama. Apa namanya? Akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Pada ayat selanjutnya juga sama juga, cuma lain saja kaum yang dihancurkan oleh Allah. Yang pertama itu akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin adalah kaum Samud. Yang Allah matikan, gempakan sekali hentakan itu mereka mati semua di rumahnya. Cuma anehnya ini yang apa namanya masuk ke dalam bahan kajian lafaz bahasa Arab itu sendiri, Pak. Jasimin itu tidak pernah masuk ke dalam terjemahan, Pak. Di dalam terjemahan itu diterjemahkan jathimin itu mati, Pak. Padahal jasimin itu bukan mati, Pak. Fa akhadhathumur rajfatu, mereka sekali gempa, fa asbahu fi darihim jathimin. Jasimin itu dalam keadaan duduk. Jadi jasimin kalau kita melihat di dalam buku Daqaiq Al-Furuq, Daqaiqul Furuq Lughawiyah, atau satu lagi ada bukunya namanya Furuq Lughawiyah, atau kita bisa melihat ke dalam kamus bahasa Arab, atau kita bisa melihat di dalam Lisanul Arab. Jasimin itu duduk dalam keadaan jongkok. Jadi julusu mithlu julusul arnab, itu dalam apa namanya kamus bahasa Arab. Seorang duduk dalam keadaan seperti duduknya kelinci, Pak. Makanya mereka mati dalam sejarah, yang mati duduk seperti dalam keadaan duduk kelinci itu dua kaum, kaum Samud dan kaum Madian. Jadi mereka duduknya tangannya begini semua. Jadi makanya ketika ditemukan misalnya fosil mereka, itu pasti seperti ini, Pak. Tidak mungkin mereka terlentang, tidak mungkin. Dan tidak mungkin mereka tertidur begini, tidak mungkin. Semuanya dalam kondisi begini. Ini makna jathimin, Pak. fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin.
Jadi makanya kaum Madian begitu juga. Kaum Madian kenapa digempakan oleh Allah? Mereka ini mengurangi timbangan, ya, kurang timbangan. Jadi sudah dinasihati baik-baik oleh Nabi Syuaib, jangan kurangi timbangan. Kata kaumnya, apa urusan kamu? Katanya, Pak. Apa urusan kamu? Akhirnya apa? Allah menyuruh kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk keluar dari kampung itu. Kenapa? Karena Allah akan menghancurkan kampung itu dengan sekali hentakan, Pak. Fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Makanya lafaz yang kedua itu untuk kaum Madian, yang pertama untuk kaum Thamud. Makanya teori ini bisa dipatahkan oleh Al-Qur'an. Kalau teori ini mengatakan gempa pertama 1775 ini menurut ilmuwan itu tidak benar. Maka gempa pertama itu kaum Samud, belum lahir Nabi Muhammad lagi, Pak. Belum lahir Nabi Muhammad. Artinya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu Nabi Saleh yang memimpin kaum Samud, yang mereka ini tidak mau mendengar Nabi Saleh alaihissalam. Jadi mereka semua menyembah patung dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an kan begini, Pak. Aamintum apa itu? Aamintum ayyakhsifa bikumul ard. Apakah kita tidak pernah takut, Pak? Kalau kita berbuat maksiat dan tiba-tiba kita ini akan dibuat seperti kaum dulu, kata Allah. Apakah kalian tidak takut? Ya, ini, Pak. Kalau kita dibuat seperti kaum dulu, digempakan, dihentakkan sekali gempa, mati semua. Apakah tidak takut kalian, kata Allah? Aamintum ayakhsifa bikumul arda. Atau nanti Allah katakan ayyursila hasiban, atau saya kirim batu dari langit. Apakah kalian tidak takut, kata Allah? Jadi makanya kita enggak dibuat seperti itu karena Nabi Muhammad sudah pernah berdoa kepada Allah ketika Mi'raj. Apa doa Nabi Muhammad? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan samakan kami seperti kaum-kaum dulu. Kalau kami buat dosa, baik itu sengaja atau tidak sengaja, engkau pending sebentar ya Allah. Ya, Pak. Kalau dulu tidak ada pending-pending lagi, Pak. Kalau sudah azab, berarti sekali azab mati semua. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fahal tara lahum min baqiyah. Ada enggak sisa lagi? Tidak ada, kata Allah. Kalau sudah saya azab, habis semua. Maka beruntunglah kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dosanya, apa bedanya dosa sekarang sama dosa dulu, Pak? Orang mengurangi timbangan masa dulu, sekarang apa kurangnya, Pak? Orang mengurangi timbangan, Pak. Orang menipu orang lain, apa kurangnya dengan orang-orang dulu, Pak? Maka lebih dahsyat yang sekarang mungkin, Pak. Tetapi Allah tidak mengazab orang sekarang seperti azab orang dulu, Pak. Ya. Kemudian yang terjadi kaum Nabi Lut itu, apa bedanya? Ada kaum-kaum sekarang juga pada masa sekarang yang mereka itu suka laki-laki sama laki-laki, Pak. Sampai di Jakarta berapa tahun yang lalu sampai ketemu sampai berapa ratus orang, ramai sekali itu. Kenapa tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Jadi makanya Allah sudah ketika terjadi dialog ketika Mi'raj dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meminta, Pak, ya Allah, tolong, ada berapa permintaan Nabi Muhammad? Semua disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, ini ada dalam sebuah riwayat itu, dijawab oleh Allah, fa'altuha ya Muhammad. Sudah saya lakukan untuk umatmu ya Muhammad. Tidak saya azab mereka, tidak saya buat seperti umat terdahulu, tidak saya persulit mereka, tidak saya susahkan mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini surah ini jenisnya Madaniyah, ya. Artinya turunnya di Madinah. Walaupun nanti ada beberapa versi lain tentang Madaniyah itu, Pak. Ada yang mengatakan setelah hijrah itu Madaniyah semuanya, walaupun nanti turunnya di Mekah. Jumlah ayatnya ini 8. Jadi ada 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ini namanya jumlah syartiyah namanya, jumlah syarat. Jadi artinya ketika Allah memberikan syarat, kalau sudah terjadi begini, maka akan terjadi begini. Anehnya ayat ini, bukan aneh istilahnya, Pak. Ijaznya ayat ini, setelah dibuat syarat oleh Allah, tidak ada jawab syaratnya, ya, Pak. Di mana kita munculkan jawab syarat? Makanya di dalam tafsir kita munculkan jawab syarat ini, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncang, apa yang terjadi? Sebenarnya ada kalimat ijaz hazaf di sini, Pak. Yang terjadi adalah kiamat, ya. Jadi apabila digoncang oleh Allah, maka akan terjadi kiamat. Kalimat maka akan terjadi kiamat tidak dicantumkan di sini, Pak. Tidak dicantumkan di sini. Ya. Karena orang sudah paham, sudah ma'ruf. Ini di dalam kaidah penafsir namanya ijaz hazaf. Karena ijaz itu ada dua. Ada ijaz kisar, kalimat panjang dipendekkan. Mana contohnya? Ketika khatib mengatakan amma ba'du fa ya ibadallah
Ba'du tidak ada di dalam kamus bahasa Arab. Kita capek cari ba'du, tidak dapat, Pak. Ya. Dalam Al-Quran juga ada min qablu hudan linnas, ada min qablu. Min qablu, qablu kita cari di dalam kamus tidak pernah dapat qablu. Yang ada qabla. Salat qabliyah, ba'diyah, tidak ada ba'du, tidak ada amma ba'du. Rupanya ba'du itu adalah ringkasan dari ba'da dzalika. Amma ba'da dzalika, karena kalimatnya panjang maka diringkas menjadi amma ba'du. Fa ya ibadallah. Min qablu hudan linnas dalam Al-Quran. Jadi sebelumnya Taurat dan Injil itu menjadi panduan bagi manusia. Min qablu hudan linnas. Kalimat sebenarnya min qabli dzalika, sebelumnya Injil dan Taurat itu menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi tidak ada qablu, yang ada qabla. Makanya qablu itu adalah ringkasan dari kalimat qabla dzalika menjadi qablu. Ini namanya ijaz qisar. Kalau ijaz hazaf, kalimatnya memang hilang sama sekali. Dari mana kita pahami? Itu ada syarat di situ. Apabila terjadi gempa, ya, maka akan terjadilah kiamat. Kalimat maka terjadilah kiamat tidak dicantumkan di sini, Pak. Kenapa? Karena orang Arab sudah paham. Sudah paham ini kalimat syarat ini. Ya, contoh lain lagi begini yang paling simpel, Pak. Kita kalau bau dalam bahasa Aceh kan banyak, Pak. Ada king, ada cung, ada pong, ada kop, belum ya. Macam-macam, Pak. King, cung, kep, Hong, anda pilih kenapa domba. King ini untuk apabila kita melihat sampah itu king ini. Oh, king dah lagu. Ya. King dah. Apabila kita melihat apa di kamar mandi itu bau, cung, Pak, cung. Cung itu sudah terbayang ini kencing, pasti cung itu, Pak, cung. Kemudian bepong, uma bepong, Pak. Atau kep, Pak, uma bekep. Kita sudah tahu peletakan kalimat itu, Pak. Jadi tidak perlu kalimat panjang lagi. Apabila kita mengatakan baking lagu, sudah terbayang sama kita. Oh, ini sampah ini. Ya. Tidak perlu kasih kalimat panjang, Pak. Sampah ini baking dah lagu. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kenapa? Orang sudah paham. Ketika kita katakan, oh, cung dah lagu, Pak. Cung. Orang sudah paham. Oh, ini pasti kencing ini. Ya. Tidak perlu kalimat panjang. Kencing ini cung dah lagu. Tidak perlu, Pak. Ya. Begitulah bahasa Arab. Jadi artinya cukup dengan kalimat yang sudah dipahami oleh orang Aceh itu sendiri, tidak perlu panjang. Yang susah bagi siapa? Yang bukan orang Aceh susah, ya, Pak, susah. Kalau yang bukan orang Aceh, dia sama semua, Pak. Cium sampah pun cung katanya, Pak. Cung lah. Cium ini pun, cung lah. Cium baju, cung lah. Sampah juga cung lah. Sehingga ditertawakan sama orang lain, Pak. Ya. Jadi makanya bahasa Arab demikian pula, Pak. Penggunaan kalimat di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda satu sama lainnya. Makanya ketika Allah menggunakan satu kalimat, orang Arab sudah paham, oh ini untuk ini kalimat ini. Ya, Pak. Begitu juga syarat ini. Tidak perlu ditambah jumlah syarat di situ. Yang bermasalah sekarang yang bukan orang Arab seperti kita, Pak. Itu bermasalah. Ya, jadi makanya inilah munculnya tafsir-tafsir, Pak. Jadi di tafsir dikatakan, ini ayat ini belum lengkap lagi. Untuk orang kita belum lengkap. Orang Arab sudah paham ini, Pak. Ya seperti tadi, cung dah lagu. Cung dah lagu. Orang yang bukan Aceh nggak paham dia, ini bau apa ini? Kalau orang Aceh sudah paham, ini bau kencing, sudah paham dia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalimat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadilah kiamat. Ini adalah satu bukti sebelum kiamat gempa dulu, Pak. Ya. Tapi makanya ini masalah hari kiamat ini tidak pernah terdeteksi di dalam Injil dan tidak pernah terdeteksi di dalam Taurat, Pak. Taurat tidak pernah cerita tentang hari kiamat. Kitab Talmud sekarang tidak pernah cerita tentang hari kiamat, Pak. Ada dalam Injil Matius, Pak. Ya, Injil Matius. Ketika Injil Matius, entah dari mana diambil berita itu, wallahu a'lam bishawab, Pak. Cuma ada satu mungkin diadopsi dari Al-Quran dan hadis, Pak. Dalam Injil Matius itu disebutkan ada 11 tanda-tanda kiamat. Ya. Yang pertama, ini juga bertentangan dengan keyakinan mereka ini sebenarnya. Kalau di dalam hadis itu beda dengan yang mereka katakan. Mereka katakan begini. Yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu saja disebutkan. Padahal di dalam hadis disebutkan sebelum kiamat nanti Nabi Isa turun dan menghancurkan salib. Kemudian ada beberapa hal yang beliau lakukan lagi, Pak. Tetapi ini tidak disebutkan oleh orang-orang Nasrani, tidak disebutkan. Dalam Injil Matius tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam Injil Matius, Nabi Isa turun, itu saja. Padahal mereka juga di dalam Injil mereka katakan Nabi Isa itu disalib. Ya. Jadi kalau disalib bagaimana mau turun lagi? Ya, nampak.
Artinya kan sudah bertentangan, Pak. Dalam satu segi mereka mengakui Nabi Isa sudah disalib untuk penebus dosa, dalam satu kesempatan lagi mereka mengakui kalau Nabi Isa itu turun. Jadi mana yang benar ini, Pak? Ya, jadi dalam hadis memang yang kedua disebutkan, Pak. Dan di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan kalau Nabi Isa itu disalib. Satu. Yang kedua dalam Injil Matius, ya, itu disebutkan tanda-tanda kiamatnya, tanda kiamat, Pak. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas sekali, Pak. Makanya kitab satu-satunya yang jelas cerita tentang kiamat adalah Al-Quran Karim. Injil tidak ada, Taurat tidak ada. Kalau kita baca pun aneh. Yang kedua itu di dalam Injil Matius, stresnya memang. Tanda-tanda kiamat stres katanya, Pak. Ketika banyak orang stres itu akan terjadi kiamat. Coba lihat nanti dalam Injil Matius. Jadi artinya entah dari mana mereka dapat ini, Pak. Setiap ada orang stres berarti itu mau kiamatnya, Pak. Kemudian yang ketiga, tidak kita sebutkan semua tiga saja, Pak, karena yang lain itu seperti ngawur, ya. Yang ketiga, terjadinya peperangan satu sama lainnya. Ini tanda-tanda kiamat. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali, Pak. Al-Haqqah mal-Haqqah, Al-Qari'ah mal-Qari'ah, idza ja'ati tammatul kubra. Tanda-tanda semua disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian sebelum tiupan sangkakala bagaimana sudah disebutkan dalam Al-Quran. Itu kan dibangkitkan semua binatang-binatang, Pak. Maka nanti kalau ada pertanyaan, apakah ketika tiupan sangkakala yang kedua binatang juga bangkit dengan manusia? Ya, binatang tidak bangkit lagi, Pak. Kenapa tidak bangkit lagi? Karena binatang-binatang itu sebelum tiupan sangkakala yang pertama dihidupkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dihidupkan? Untuk menuntut balas satu sama lainnya, Pak. Ya. Setelah ini terjadi, maka itulah kiamat itu tanda-tanda kiamat huru-hara dulu, Pak. Tamah, huru-hara semuanya. Setelah mereka menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kunu turaban. Ini ada dalam surah Yasin, Pak. Jadilah tanah kalian, sehingga mereka menjadi tanah semuanya. Ketika itu baru gempa, Pak. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka ketika gempa maka terjadilah kiamat. Kemudian apa lagi, ya, Pak? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi akhraja di sini ini kalimat aktif ini, Pak. Kalimat aktif. Jadi contoh kalimat aktif begini. Akhraja itu kalau kita hilangkan satu-satu dia kembali pada kalimat semula itu kharaja. Kharaja itu keluar. Kharaja keluar. Kharaja kita tambah tasdid artinya keluar satu orang, keluar lagi itu kharaja. Takharaja kita tambah lagi tak. Takharaja saling keluar. Ya, jadi saling keluar dua kelompok. Kalau tadi enggak satu-satu, Pak. Akhraja artinya apa? Mengeluarkan. Artinya apa? Aktif ini, Pak. Jadi orang masjid mengeluarkan jamaahnya, mengeluarkan. Ini artinya apa? Akhraja. Ini begitu juga. Wa akhrajatil ardu. Bumi dalam keadaan aktif, Pak. Aktifnya bagaimana? Dia tinggal tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh bumi ini? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia mengeluarkan isi perutnya semuanya. Ya. Ini juga memunculkan beberapa tafsiran-tafsiran, ya. Ada yang menafsirkan isi perutnya apa? Ya itulah isi perut bumi, Pak. Jadi ada larva, ada batu, macam-macam lah yang dikeluarkan oleh ini, Pak. Tetapi penafsir sepakat yang dimaksud athqalaha adalah al-juthah. Juthah itu apa? Mayat-mayat yang ada di bawah ini semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalau dalam bacaan lain afala ya'lamu idza buhthi. Kalau tadi bu'thi, kalau ini buhthi. Jadi dua-dua ada bacaannya. Bu'thira ma fil qubur. Bu'thira ma fil qubur. Bu'thira ma itu apa artinya? Menjadikan bawah ke atas. Artinya apa? Yang mayat yang ada di dalam ini dikeluarkan semua. Ya, ini, Pak. Jadi inilah yang terjadi ketika kiamat nanti, Pak. Jadi makanya ini terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi dia keluarkan semuanya. Nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, kan sudah rata semua. Ditiup sangkakala kedua, mereka hidup semua, dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sama juga seperti di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua isi bumi itu kosong, enggak ada apa-apa lagi, Pak. Mayat-mayat enggak ada lagi, sudah kosong semuanya. Mayat dari dulu, dari Nabi Adam dulu
kemudian terus lagi Nabi Saleh, Nabi Hud, terus sampai ke bawah, sampai Nabi Muhammad, terus sampai mayat-mayat yang ada itu dikeluarkan semua, bumi diratakan, kosong semua isi bumi, tidak ada apa-apa lagi, mayat tidak ada lagi. Ya. Athqalaha, athqal itu suatu hal yang berat, ya, berat. Makanya bumi itu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata bumi? Ya Allah, saya berat sekali kalau manusia tinggal di atas saya. Jadi makanya dia minta supaya manusia tidak tinggal di atas dia. Kenapa? Kalau manusia buat maksiat, maka bumi ini kena imbasnya juga. Makanya manusia itu dikatakan athqal. Ini sama seperti dalam surah Ar-Rahman. Sanafruhu lakum ayyuhath thaqalan. Apa makna sanafruhu itu, Pak? Saya berikan semuanya untukmu, wahai jin dan manusia, kata Allah, Pak. Ini khusus jin yang mukallaf, ya, Pak. Jin yang nanti juga masuk surga dan masuk neraka, ya, Pak. Sanafruhu lakum ayyuhath thaqalan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi makanya kenapa 31 kali diulang oleh Allah? Kenapa tidak 30 saja? Kenapa tidak berapa? 32? Kenapa mesti 31, Pak? Karena ada 31 pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman, semua dipungkiri oleh manusia. Sanafruhu lakum ayyuhath thaqalan. Apa yang kurang, kata Allah? Saya berikan kamu ini, berikan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Thaqalan di sini ada dua, Pak. Thaqalan, jin dan manusia. Makanya yang pegang tutah yang ke jin, manusia yang pegang tutah, Pak. Lain tak susah, lain semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh. Matahari tunduk dan patuh, bumi tunduk dan patuh, langit tunduk dan patuh, semua tunduk dan patuh. Air laut juga tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasakharna syamsa. Saya tundukkan matahari itu, dia terbit sesuai dengan waktunya, ya, Pak. Tak pernah dia itu saya hari ini nak mau terbit lah. Dan tak pernah dia ribut dengan bulan, Pak. Kenapa? Semua sudah kullum fi falaki yasbahun. Semua sudah jalan pada posisinya masing-masing. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan begini. Kenapa kalian tidak berterima kasih kepada saya, kata Allah? Itu lautan itu, kalau dia tidak tunduk dan patuh kepada saya, itu seperti marah lautan itu, Pak. Gelombang ngeri betul, Pak. Makanya Allah katakan, lautan saya tundukkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu berjalan dengan kapal dengan sangat santai sekali, Pak. Ya. Makanya kalau ingin diturunkan azab mudah sekali, Pak. Allah tinggal cabut saja kata-katanya, kamu terserah mau buat apa saja. Habis nih, Pak. Karena artinya laut tinggal tunggu perintah Allah saja, Pak. Laut itu artinya sama juga seperti bumi, Pak. Dia sudah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lautan, bumi dan lain sebagainya sudah berjanji sebelumnya kepada Allah. Kami, ya Allah, tunduk saja kepada Engkau, ya Allah. Kami tidak mau Engkau berikan taklifi kepada kami. Kami tidak mau. Akhirnya disanggupi oleh Nabi Adam, biar saya saja, ya Allah. Sehingga Allah mengatakan begini, ini wahai Adam, konsekuensinya begini. Kalau kamu jalankan amanah ini, maka akan saya berikan pahala kepadamu. Tapi kalau kamu tidak amanah, akan saya berikan azab. Siap, kata Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Jadi insan ini di dalam tafsir Jalalain, insan itu orang kafir, orang kafir. Tapi dalam tafsir lain, insan itu bukan orang kafir, tapi semua manusia, semua jenis manusia. Ketika dia nanti kiamat itu, dia akan bertanya, apa ini? Apa ini? Ya, nih, Pak. Maka ini berlaku untuk dua tiupan. Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. Maka ketika tiupan yang pertama, mereka juga tidak tahu membuat apa ini? Apa ini, Pak? Kok bisa begini, gunung bisa terbang sendiri, ini goncang, apa ini, Pak? Malaha. Ya, nih, Pak. Kemudian sekali lagi, itu ketika mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Mereka akan mengatakan, apa ini? Mamba'athana mim marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita dari tempat ini? Ya. Ini seperti kita tsunami kemarin itu. Orang bertanya-tanya, apa ini? Kok bisa air laut naik ke daratan? Ada apa ini, Pak? Mereka takutnya luar biasa, Pak. Artinya apa? Itu saja mereka bertanya, apa lagi hari kiamat nanti, Pak? Ya, hari kiamat itu digambarkan oleh Allah. Seorang ibu yang sedang mengandung, murdi'atin, dia lupa amma arda'at. Dia lupa sama kandungannya sendiri, Pak. Sama kandungannya dia lupa. Artinya kandungan mau lahir di situ, mau tidak lahir, dia tidak teringat lagi, Pak. Jadi dia yang teringat apa? Yang teringat bagaimana cara menyelamatkan diri, itu saja teringat, Pak. Ya, inilah huru-hara kiamat, ya, Pak. Ini seperti kita ini yang kecil-kecil saja dulu, Pak. Ini kalau di rumah gempa ya rumah kan, goyang, Pak.
Kita menyelamatkan diri dulu Pak. Setelah keluar baru tanya anak saya mana Pak. Jadi nak cari anak dulu dia Pak. Dia menyelamatkan diri dulu Pak. Itulah tabiat manusia. Tabiat manusia artinya ketika terjadi suatu hal yang yang tidak menguntungkan dia akan menyelamatkan diri sendiri dulu. Makanya ketika tsunami, seorang nggak tahu apa-apa lagi, nailu puntung, ada pakai celana pendek, ada nggak pakai baju, dia lari terus entah kemana saja. Ketika sampai suatu tempat baru dia teringat, waduh, rumah saya bagaimana, anak saya bagaimana. Tadi tidak teringat dia sama anaknya Pak. Anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, harta saya bagaimana. Ya, Pak. Hari kiamat lebih dari itu lagi Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu, ya ini yauma idzin ini juga gabungan dua kalimat, yaumun sama idzin menjadi yauma idzin. Ini bukan ijaz tidak, tapi gabungan saja Pak. Ya, jadi yauma idzin. Penyebutan yauma di dalam Al-Qur'an, jadi kalau disebutkan yaum dalam Al-Qur'an itu pasti hari kiamat. Kecuali ada beberapa lafaz nanti dalam Al-Qur'an, cuma tidak banyak, hanya berapa persen saja Pak. Itu maknanya bukan hari kiamat ya. Nanti kalau ada yang bertanya begini, al-yauma akmaltu lakum. Ya, itu kan hari juga itu. Kenapa tidak kiamat? Ya. Yang pertama memang dia tidak ada alif lam, Pak. Tidak ada alif lam. Jadi kalau hari kiamat itu yaumun ya. Kalau al-yauma itu, al-yauma dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum, hari ini hai Muhammad saya sempurnakan syariat, saya sempurnakan Islam. Artinya apa? Nabi Muhammad sebentar lagi tidak ada. Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Nabi Muhammad merupakan kiamat kecil bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini al-yauma juga Pak ya. Jadi pada hari kiamat itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi nanti kan hari kiamat kan orang kan ditanya oleh Allah Pak. Mereka berdebat dengan Allah. Semua berdebat. Saya tidak pernah lakukan ini, saya tidak pernah lakukan ini. Mereka berdebat semua. Didatangkan saksi juga berdebat Pak. Datangkan kitabnya, catatannya, mereka juga berdebat Pak. Didatangkan dari Lauhul Mahfuz, mereka juga berdebat. Ya, cara satu-satunya Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan saksi pada hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sekarang akan kita lihat ini apa maknanya ini Pak. Pada hari itu Allah berdialog ya. Ada sesuatu yang berdialog dengan Allah, menceritakan tentang keburukan kita dan amal ibadah kita. Ada hadis Rasulullah begini Pak. Makanya ketika Rasulullah membaca itu, qara'a Rasulullah hadhil ayah, Rasulullah membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Faqala, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, atadruna ma akhbaraha? Wahai sahabatku, kamu tahu enggak akhbaraha itu apa? Sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijawab oleh Rasulullah, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Nanti pada hari kiamat nanti, sesuatu hal yang kita injak-injak itu Pak, tanah, keramik, apa saja, rumah, itu akan menjadi saksi di hari kiamat Pak. Ya. Ini saksi terakhir ini Pak. Kalau kita nanti tidak percaya juga sama tangan kita ketika tangan berbicara, ketika kaki berbicara, ketika malaikat berbicara, kita tidak percaya Pak. Maka yang terakhir yang dimintai keterangan oleh Allah adalah benda mati Pak. Makanya ketika di rumah itu masuk pencuri, jadi dari kepolisian kan melihat ini Pak, ada sidik jari di dinding, kemudian ada bekas tapak di kaki, itulah sebagai saksi Pak. Ya, saksi. Itu baru di dunia Pak. Di akhirat lebih canggih lagi nanti Pak. Di akhirat lebih canggih lagi. Jadi makanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Rasulullah, yang pernah kita injak di dunia dulu, dia semua menjadi saksi Pak, bagi kita di hari kiamat nanti. Baik itu amal ibadah yang kita lakukan atau maksiat yang kita lakukan. Ya, ini Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Qayyim, tafsir Al-Qayyim, apa kata beliau? Al-ardu, kata beliau, at-turabu, bumi, tanah, air, apa saja kata beliau, al-jibalu, gunung-gunung, semuanya dia menjadi saksi keberadaan kita ketika di dunia. Ya. Jadi nanti tanah menjadi saksi, kami saksi ya Allah dia berbuat maksiat. Kata dinding ini, saya juga menjadi saksi dia berbuat maksiat ya Allah. Kata tanah ini, saya menjadi saksi kalau dia berbuat maksiat. Ketika itu si fulan ini tidak bisa menolak lagi Pak. Maka dia mengatakan, halaka anni sultaniyah, habislah sekarang hujah saya, tidak bisa lagi saya berhujah.
Semua sudah memojokkan saya kalau saya ini adalah penghuni neraka. Makanya api neraka itu marah sekali dia, Pak. Kenapa marah? Dari tadi kenapa tidak mengakui saja dosanya? Bukan seperti iblis, Pak. Iblis diakui, Pak. Maka iblis itu tidak dihisap lagi ya. Apa mau dihisap lagi iblis itu, Pak? Ya, iblis itu sudah jadi asalhu. Apa lagi mau ini lagi, Pak? Itu iblis asalhu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika seorang masuk ke dalam neraka, dia sudah menjumpai asalhu di dalam itu, Pak. Sudah dia lihatnya iblis di dalam itu. Maka dilihat, oh gara-gara drone kuhnya, gara-gara kamu saya masuk neraka. Dijawab oleh As-Suluh, jangan tuduh kami, kata As-Suluh, Pak. Ya. Tetapi ketika masuk ke dalam sorga, tidak ada As-Suluh dalam sorga, Pak. Tidak ada As-Suluh, semua baru semua. Makanya iblis itu sebelum dia masuk neraka memang sudah diklaim oleh Allah, kamu penghuni neraka, kata Allah. Kamu As-Suluh, sebelum orang masuk sudah ada kamu di dalam itu. Makanya iblis tidak dihisap lagi, tidak ditanya lagi, kamu kenapa membangkang, kamu kenapa begini, tidak lagi. Yang ditanya itu cuma manusia saja, ya. Dan kelompok jin yang diberikan hukum taklifi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam tafsir Al-Qatadah, apa kata Imam Al-Qatadah? Itu jin kelompok yang pertama itu yang kihu wa yansilu. Dia menikah dan punya keturunan, Pak. Dan dia juga ada hukum taklifi sama dia, dan dia juga mati, Pak. Sedangkan jin yang kedua dinamakan iblis. Kenapa? Karena dia itu berasal dari kata ablasa yublisu. Ablasa yublisu itu artinya tamarradu, membangkang. Maka dipanggil iblis, jin yang kedua itu. Jin yang kedua juga dipanggil syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu berasal dari kalimat syatana yashtunu, syaitan ditambah alif dan nun, Pak. Artinya apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang minta panjang umur kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun, Pak. Jadi raja jin yang menyuruh iblis itu untuk tidak sujud itu namanya Azazil, Pak. Azazil. Jadi raja jin, Pak. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, mereka semua diperintahkan usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Raja jin mengatakan apa? Tidak usah sujud. Nama raja jin itu siapa? Azazil. Ya, nama Azazil nama dia, Pak. Jadi artinya Azazil dan pengikutnya masih hidup sampai sekarang. Karena apa? Mereka diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali kata Allah, illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun. Kecuali jin pembangkang. Pembangkang bagaimana? Sudah saya berikan kesempatan dia untuk menggoda manusia, tapi dia masih membangkang. Membangkangnya begini, dia masih naik ke langit, Pak. Masih naik ke langit mencuri dialog saya dan malaikat, kata Allah. Yang mendengar dialog saya dan malaikat, dia naik ke atas, fa atba'ahu shihabun, maka akan saya rajam dia itu. Inilah namanya was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Ya, ini, Pak. Jadi yang merajam itu adalah bintang yang mengeluarkan suara, Pak. Tuk 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 tuk. Itulah yang merajam setan, Pak. Jadi makanya setan itu dirajam bukan dengan bintangnya, tidak, tapi dengan cahaya bintangnya. Maka kadang-kadang ketika kita sedang duduk ada seperti cahaya bintang, Pak. Nah, itu, Pak. Inilah an-najmu tsaqib, Pak. Najmu Saqib ini pernah ketika Nabi duduk dengan pamannya Abu Talib di Ka'bah. Ketika itu sedang duduk, Nabi masih kecil, Pak. Nabi masih kecil. Tiba-tiba ada bintang yang seperti turun. Padahal bintangnya bukan hancur, tidak. Cahayanya saja, Pak. Cahayanya saja. Ditanya oleh Abu Talib, ada apa ini Muhammad? Kok bisa begini? Nabi Muhammad sambil tersenyum mengatakan, An-Najmu Saqib. Ya, kata Nabi Muhammad. Inilah bintang Saqib namanya. Saqib itu adalah bintang satu-satunya bintang yang bersuara, Pak. Bintang lain tidak bersuara, dia bersuara. Bintang inilah yang merajam iblis. Ya. Jadi makanya kalau bintang itu sendiri yang merajam, kabehlah bintang, mahnale bintang ini, Pak. Jadi makanya yang merajamnya itu bukan bintangnya, tapi cahaya bintangnya. Cahaya bintang As-Saqib, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu ayat lagi, ya. Setelah itu kita buka dialog ini, Bang. Kenapa bisa berbicara? Kenapa tiang bisa berbicara? Kenapa keramik ini bisa berbicara? Kenapa sajadah kita bisa berbicara? Kenapa tanah di luar bisa berbicara menjadi saksi kita di padang mahsyar? Kenapa gunung bisa berbicara? Kenapa tanah air bisa berbicara nanti di padang mahsyar? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah sudah memerintahkan dia untuk berbicara. Ya, nih, Pak. Makanya seorang itu dia marah sama tubuhnya, Pak. Ketika tangan ini menjadi saksi di padang mahsyar nanti, Pak. Tangan ini ngomong dia, Pak. Kemudian yang punya tangan marah dia. Kenapa kamu bersaksi kepada saya? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Dijawab oleh tangan, Pak. Qalu antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Kami bisa ngomong sebab Allah menyuruh kami untuk ngomong. Ya, Pak. Jadi sama seperti begini.
Kalau kita lihat binatang kan tidak punya akal ya Pak, tidak punya akal. Tetapi secara tabiatnya dia sudah diwahyukan oleh Allah, ini seperti lebah. Dalam surah An-Nahl Pak, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Saya wahyukan kepada lebah, wahai lebah, kamu buat rumah di pohon-pohon kayu Pak, ya, atau kamu buat rumah di gunung atau di tempat khusus, ya, Pak. Makanya lebah itu dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala Pak, dia ikuti perintah Allah. Jadi artinya apa? Ketika Allah berfirman seperti itu, tabiat lebah itu hidupnya di situ Pak. Hana pedak mita yang dalam masjid ni Pak. Nah, ono dalam masjid hana pedak mita Pak. Dia memang tempat-tempat khusus seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia lahir, tabiat dia itu untuk membuat rumah di gunung atau di pohon-pohon atau di tempat khusus. Itu saja. Lain tidak pernah. Ya. Ini makna auha. Artinya sudah diperintahkan oleh Allah walaupun dia tidak berakal ya Pak. Jadi makanya apalagi nanti ini kan tidak hidup juga Pak. Makanya pada suatu hari nanti dia akan bersaksi dan berbicara di depan Allah. Bagaimana bicaranya wallahu a'lam bishawab. Sekarang kan bicara itu kan bisa diartikan dengan berbagai makna Pak. Ada makna konotasi, ada makna denotasi ya. Konotasi apa? Seperti tadi Pak, kepolisian ketika melihat ada rumah yang kemalingan, maka dia mengambil sampel dari keramik dari apa yang disentuh oleh pencuri itu Pak. Artinya apa? Dinding bisa ngomong ya. Dinding bisa ngomong. Tapi versi kita sekarang ini bisa saja nanti versi hari kiamat itu bagaimana ngomongnya wallahu a'lam bishawab Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah saya rasa gini saja cukup ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Oh. Azab ya. Ya. Sebelum saya jawab tsunami itu apakah azab atau bagaimana? Tsunami itu sebenarnya bukan hal baru Pak. Dalam Al-Quran sudah diungkapkan tsunami itu. Cuma yang jarang baca Al-Quran dia merasa terkejut ketika tsunami. Ini pertama sekali terjadi. Akhirnya dikomentari oleh orang Jepang Pak. Tsunami itu berasal dari bahasa mereka, dinamakan tsunami Pak. Karena tsunami pertama dulu terjadi di Jepang kata mereka Pak. Ya. Padahal tsunami itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Sebelum lahir Nabi Muhammad sudah ada dalam Al-Quran. Fa arsalna alaihim sailal arim. Sailal arim namanya Pak. Sailal arim itulah tsunami Pak. Sailal arim adalah air laut ya. Karena kaum Sabak kan dekat dengan laut Pak. Sabak ya. Sabak itu dekat dengan laut Pak. Sabak itu di dalam satu kan di Yaman. Ratu Balqis kan di situ juga. Yaman itu diapit oleh dua lautan Pak, Arabic Sea dan Laut Merah, dua laut lagi Pak. Air laut inilah yang naik ke Sabak itu Pak ya. Artinya dulu sudah pernah terjadi tsunami lah Pak. Terjadi tsunami yang lebih dahsyat dibandingkan tsunami yang kita lihat ini Pak. Artinya apa? Mereka punya tanam-tanaman, mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka lupa kepada Allah Pak. Lupa kepada Allah, mereka tidak teringat kepada Allah. Ketika itu Allah katakan fa arsalna alaihim sailal arim. Saya kirim sailal arim. Makna sailal arim, air laut yang naik ke daratan, dia beda dengan air laut yang lain, Pak. Beda dengan air laut Nabi Nuh alaihissalam. Air laut Nabi Nuh itu namanya faidan. Faidan itu airnya naik terus naik ke atas. Tufan namanya Pak. Tufan. Itu adalah air laut yang naik ke atas. Ketika Allah perintahkan turun, dia turun terus ini. Tapi sailal arim, air laut yang naik ke daratan, dia congkel apa adanya Pak. Semua dia congkel. Makanya ketika tsunami kita, pohon-pohon kayu tumbang semua Pak. Pohon kayu itu terangkat semua. Rumah-rumah, pondasi rumah terangkat semua Pak. Inilah sailal arim namanya Pak. Dalam Al-Quran sudah ada sailal arim. Ketika kita cerita kaum Sabak, berarti azab bagi mereka Pak, laknat bagi mereka ya, Pak. Tapi ketika kita cerita, kita lihat dulu ya, karena ketika kaum Sabak, mereka memang tidak satu orang pun yang patuh kepada Allah, maka hancur semua. Jadi makanya kita harus menyikapi dengan dua pandangan, dua sudut pandang. Ketika azab itu bisa berarti ujian bagi seseorang, bisa berarti azab bagi seseorang. Bagaimana kita maknai ini?
ketika seseorang itu sebelum turun azab dia beriman kepada Allah, sebelum turun azab Pak, sebelum datang tsunami dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, dia salat. Ketika datang tsunami itu ujian bagi dia. Kalau dia meninggal berarti meninggal dalam keadaan syahid dia. Ya, itu ujian bagi dia. Tetapi sebelum diturunkan tsunami, ada tsunami, seorang itu tidak salat, tidak beriman, tidak patuh. Kemudian datang tsunami, itu laknat bagi dia. Laknat bagi dia. Kalau dia pun hidup, itu diberikan petunjuk oleh Allah kepada dia supaya dia cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kalau dia mati, berarti mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nanti kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal sebelum turun tsunami, memang dia orang taat ibadah, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Karena ada dalam hadis Rasulullah juga, ada 5 orang, kalau dalam posisi 5 ini dia meninggal dalam keadaan syahid. Salah satunya yang pertama adalah at-ta'un, meninggal kena penyakit ta'un ya, penyakit ta'un. Ada yang mengatakan COVID ini ta'un Pak, ya ta'un. Karena ta'un itu pada masa dulu ketika kena ta'un itu berapa ini kemudian meninggal terus beliau. Kalau meninggal dalam keadaan ini dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian nanti selanjutnya kita nak cerita semua 3 aja. Yang selanjutnya tenggelam, ya tenggelam itu mati dalam keadaan syahid. Kemudian ketabrak lagi Pak, mati dalam keadaan syahid Pak. Tapi sebelumnya harus beribadah dia. Jangan tak ada ibadah yang ada buat jalan nepok belum mati syahid Pak. Yang mati syahid bunuh diri namanya Pak ya. Atau dia lompat ke laut Pak, lompat ke laut kepu bah mati syahid. Lawik hana sembayang hana tepu-tepu. Jadi daripada yang ada oleh Allah lebih baik mati syahid katanya Pak. Itu bukan mati syahid, mati konyol namanya Pak. Ya, bunuh diri. Ya, Pak. Jadi demikian Pak. Ya. Demikian. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.